Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar, jangan lupa untuk selalu bersyukur terhadap segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Selamat bertemu kembali di pembelajaran biologi bersama dengan Umine Zania. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang hereditas pada manusia. Hereditas pada manusia meliputi penentuan jenis kelamin, penyakit menurun, dan golongan darah. Kompetensi dasar yang harus pembelajar kuasai untuk kompetensi pengetahuan menganalisis pola-pola hereditas pada manusia berdasarkan studi kasus dalam berbagai aspek kehidupan. Sedangkan untuk kompetensi keterampilan menyajikan data hasil analisis dari berbagai sumber tentang pola-pola hereditas pada manusia. Setelah kegiatan pembelajaran, diharapkan para pembelajar dapat menjelaskan tentang penentuan jenis kelamin pada manusia, menganalisis kelainan atau penyakit yang diturunkan melalui autosom dan gonosom, dan sistem penggolongan darah. Pertama, penentuan jenis kelamin. Jenis kelamin ditentukan oleh sepasang kromosom kelamin atau gonosom. Pada manusia yaitu kromosom X dan kromosom Y. Manusia mempunyai 46 kromosom atau 23 kromosom yang terdiri dari 22 pasang kromosom tubuh atau autosom dan sepasang kromosom seks atau gonosom. Jika kromosomnya XX untuk gonosom, maka jenis kelaminnya wanita. Jika kromosom kelaminnya atau gonosomnya XY, maka jenis kelaminnya pria. Seorang ayah menikah dengan XX, seorang ibu, maka gamet yang terbentuk untuk ayah adalah X dan Y, sedangkan untuk ibu adalah XX. Sehingga kemungkinan dari perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan, kalau mereka memiliki 4 anak, kemungkinan anaknya adalah 2 perempuan dan 2 laki-laki. Kelainan atau penyakit yang diturunkan melalui autosom atau kromosom tubuh meliputi albino, brachydactyly, gangguan mental yang berupa phenylketonuria atau PKU, dan thalassemia. Marilah kita pelajari satu persatu. Albino. Albino merupakan kelainan yang disebabkan oleh ketidakmampuan tubuh dalam membentuk pigmen melanin. Hal ini menyebabkan seseorang menderita albino. Warna kulit dan rambutnya menjadi putih karena tidak berpigmen. Keadaan tersebut menyebabkan penderita albino tampak seperti bule. Selain itu, warna retina penderita albino biasanya juga kekurangan pigmen, sehingga penderita albino merasa perih matanya jika melihat cahaya matahari yang terang. Selain itu, penderita albino juga sangat mudah terkena kanker kulit dan sedikit kurang pendengarannya. Albino dikendalikan oleh gen autosom yang bersifat resesif dengan simbol A kecil sebagai gen penyebab albino dan A besar sebagai gen normal. Jika seseorang bergenotipe A kecil, maka orang tersebut akan menderita albino. Sedangkan orang yang bergenotipe A besar A kecil merupakan orang yang normal, tetapi berpotensi sebagai pembawa albino.
Orang yang normal memiliki genotip A besar. Brachydactyly. Brachydactyly merupakan kelainan genetik yang menyebabkan jari-jari tangan dan kaki menjadi pendek. Kelainan ini disebabkan oleh adanya gen letal dominan yang disimbolkan dengan B besar dalam keadaan homozigot. Gen tersebut bersifat letal. Individu yang mengandung gen homozigot akan dilahirkan tanpa jari tangan dan jari kaki dengan kerusakan lain pada rangka sehingga menyebabkan kematian. Orang yang heterozigot hanya memiliki 2 ruas jari karena ruas jari tengah sangat pendek dan tumbuh bersatu dengan ruas jari yang lain. Orang normal bergenotip B kecil. PKU atau phenylketonuria, yaitu kekurangan enzim fenilalanin hidroksilase sehingga terjadi penimbunan fenilalanin dan dibuang bersama urin. Akibatnya, penderita mengalami gangguan mental dan mempunyai IQ rendah. Kelainan ini disebabkan oleh ketidakmampuan tubuh dalam mensintesis enzim yang mengubah asam amino fenilalanin menjadi asam amino tiroksin. Akibatnya, kadar asam amino fenilalanin dalam darah meningkat. Kadar asam amino fenilalanin yang tinggi tersebut sebagian dikeluarkan dalam bentuk urin dan sebagian lagi akan diubah menjadi fenilpiruvat yang dapat merusak kerja sistem saraf manusia. Penderita phenylketonuria akan mengalami keterbelakangan mental. Jika sudah dewasa, biasanya penderita mengalami gangguan jiwa. Penderita juga memiliki ciri-ciri lain seperti rambut cepat beruban dan bau keringat yang tidak enak. Kelainan ini dikendalikan oleh gen resesif pada autosom. Gen yang menyebabkan kelainan ini disimbolkan dengan huruf F kecil, sedangkan alel dominannya F besar. Seorang penderita gangguan mental memiliki genotip F kecil, sedangkan orang yang normal bergenotip F besar, homozigot dominan atau F besar F kecil heterozigot. Talasemia. Talasemia merupakan salah satu jenis anemia hemolitik dan merupakan penyakit keturunan yang diturunkan secara autosomal yang paling banyak dijumpai di Indonesia dan di Italia. 6-10 dari setiap 100 orang Indonesia membawa gen penyakit ini. Kalau sepasang dari mereka menikah, kemungkinan untuk mempunyai anak penderita talasemia berat adalah 25%, 50% membawa pembawa sifat atau karier talasemia, dan 25% kemungkinan bebas talasemia. Sebagian besar penderita talasemia adalah anak-anak usia 0 hingga 18 tahun. Kelainan penyakit menurun yang diturunkan melalui sel kelamin atau gonosom. Ada yang terpaut kromosom X dan ada yang terpaut kromosom Y. Kelainan atau penyakit terpaut kromosom X antara lain hemofili, buta warna, anodontia. Sedangkan kelainan atau penyakit yang terpaut kromosom Y adalah hipertrikosis. Hemofili. Hemofili adalah penyakit genetik yang ditandai dengan darah yang sulit membeku. Hal ini karena tubuh penderita hemofili kekurangan faktor pembeku darah, sehingga darah sulit membeku. Apabila seorang penderita hemofili mengalami luka, maka akan mengalami pendarahan terus-menerus, sehingga luka sekecil apapun dapat menyebabkan penderita meninggal karena kehabisan darah. Darah yang normal adalah membeku dalam waktu 5 menit, sedangkan darah penderita hemofili memerlukan waktu antara 16 sampai 20 menit untuk membeku.
Dalam jangka waktu tersebut, sudah cukup bagi penderita hemofili untuk kehabisan darah jika terjadi pendarahan. Penyakit ini dikendalikan oleh gen H kecil yang bersifat resesif yang terpaut pada kromosom X. Penderita hemofili biasanya laki-laki yang bergenotip XH kecil Y. Penyakit hemofili tidak ditemukan pada wanita karena gen H kecil penyebab hemofili bersifat letal jika keadaannya homozigot resesif. Dengan demikian, perempuan yang bergenotip XH kecil akan meninggal sebelum dilahirkan atau ketika masih bayi. Perempuan yang bergenotip XH kecil adalah perempuan normal. Akan tetapi, perempuan tersebut merupakan pembawa hemofili. Buta warna. Buta warna adalah kelainan yang ditandai dengan ketidakmampuan untuk membedakan warna. Buta warna dibedakan menjadi dua, yaitu buta warna parsial atau sebagian dan buta warna total. Penderita buta warna parsial tidak bisa membedakan warna merah dan warna hijau. Sedangkan buta warna total tidak bisa membedakan semua warna. Dalam penglihatannya hanya warna hitam dan putih saja. Laki-laki penderita buta warna bergenotip XC kecil Y, sedangkan laki-laki normal bergenotip XC besar Y. Perempuan yang bergenotip XC kecil merupakan perempuan normal, tetapi pembawa buta warna. Apabila dalam pasangan alen dengan kromosom X yang normal, maka cacat buta warna tidak akan terjadi. Tapi bila berpasangan dengan kromosom Y, maka laki-laki akan menderita buta warna. Jika perempuan pembawa buta warna menikah dengan lelaki normal, maka kemungkinan anaknya ada yang buta warna. Anodontia. Anodontia merupakan suatu keadaan di mana benih gigi tidak terbentuk sama sekali, disebabkan oleh gen resesif pada kromosom X. Meskipun semua gigi sulung terbentuk dalam jumlah yang tepat, anodontia dapat terjadi pada periode gigi tetap atau permanen. Namun, sebenarnya kondisi ini sangat jarang terjadi. Biasanya anodontia melibatkan baik gigi susu maupun gigi tetap. Namun, sebagian besar kasus ditemukan anodontia yang terjadi pada gigi tetap. Kondisi ini sering dikaitkan dengan sindrom pada saraf, yaitu ectodermal dysplasia dan kelainan pada kulit. Gangguan ini dapat menyebabkan terjadinya komplikasi berupa kesulitan dalam aktivitas yang melibatkan fungsi gigi, misalnya seperti pengunyahan, bicara, dan juga gangguan estetis. Kelainan genetik terpaut kromosom Y, hipertrokosis, merupakan kelainan yang berupa adanya pertumbuhan rambut pada tepi daun telinga. Kelainan ini disebabkan oleh adanya gen H kecil yang bersifat resesif dan terpaut pada kromosom Y. Jika seorang wanita menikah dengan laki-laki yang menderita kelainan hipertrikosis, maka mempunyai anak perempuan yang semuanya normal, sedangkan semua anak laki-lakinya akan menderita hipertrikosis. Golongan darah. Pada penggolongan darah dikenal ada sistem AB0, sistem Rhesus, dan sistem MN. Sistem AB0. Penggolongan darah ini didasarkan atas macam antigen dalam eritrosit. Antigen-antigen ini diwariskan oleh seri alel ganda dengan simbol I besar.
Huruf I besar ini berasal dari kata isoagglutinin, yaitu antigen yang mengakibatkan 4 golongan darah tersebut. Gen I besar A dominan terhadap I0. Gen I besar B dominan terhadap I0. IA dan IB sama-sama dominan terhadap I0, sehingga genotip IA, IB menunjukkan golongan darah AB. Jadi, gen I0 mempunyai alel IA dan alel IB. Sistem resus. Golongan darah pada manusia dibedakan menjadi resus positif, yaitu jika mempunyai antigen RH, dan golongan darah resus negatif jika tidak mempunyai antigen RH. Sistem MN. Sistem M dan N di mana darah seseorang tidak mengandung antibodi M atau N dalam darah manusia, maka penggolongan darahnya M, N, dan MN. Demikian para pembelajar yang sudah kita pelajari pada kesempatan ini. Untuk menguji kemampuan kalian, cobalah kerjakan beberapa latihan di bawah ini. Yang pertama, dalam sel tubuh dan sel kelamin terdapat autosom dan kromosom seks. Tuliskan jumlah kromosom pada spermatozoa manusia. Yang kedua, jika seseorang albino menikah dengan orang normal homozigot, bagaimanakah keturunannya? Yang ketiga, jika seorang wanita bergolongan darah 0 menikah dengan seorang laki-laki bergolongan darah B, bagaimanakah keturunannya? Kemudian, seorang wanita tidak buta warna menikah dengan seorang laki-laki tidak buta warna. Mereka memiliki 4 orang anak. Seorang anak laki-lakinya menderita buta warna. Bagaimanakah genotip pasangan suami istri tersebut? Para pembelajar, semangatlah selalu untuk meningkatkan kualitas diri kalian. Kerjakan latihan itu dengan penuh keyakinan dan penuh kesungguh-sungguhan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesuksesan kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.